Hai, selamat datang di Nitara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Akhirnya kita ketemu lagi di Nitara Indonesia. Setelah hampir 2 minggu aku sempat nggak upload video karena channel ini sempat dihack oleh pihak tidak bertanggung jawab di awal bulan Maret tahun 2021. Dan senang sekali rasanya akhirnya aku bisa upload video lagi di sini. Channel aku pulih kembali dan semoga kamu juga senang di sini. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Sangat memotivasi aku untuk upload video lagi nih di channel ini. Dan aku sempat bikin channel kedua juga nih, Nitara Reborn, dan semoga kamu juga ikutan subscribe karena di situ aku juga bakal upload video untuk weekly readings. Oke, jadi kamu bisa cek di description box channel kedua Nitara Indonesia. Semoga kita ketemu di sana. Oke, aku juga bakal segera live mungkin dalam waktu dekat ya untuk berbagi pengalaman aku tentang proses hackingnya. Bukan proses hackingnya sih, kenapa channel aku bisa dihack dan sejenisnya itu. Dan aku juga bakal bukain kartu gratis buat kamu. Untuk itu follow Nitara Indonesia Instagramnya karena aku bakal umumin di situ kapan aku bisa live buat kamu semua di situ. Oke? Jadi nggak ada ruginya kok follow sosmed Nitara Indonesia. Kamu juga bakal dapat informasi tentang diskon personal reading setiap bulannya. Oke? Dan sekarang kita langsung aja mulai ke readingan untuk general reading bulan April tahun 2021. Dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Gemini. Oke? So Gemini, kita akan langsung mulai dari Fairy Tarot Cards terlebih dahulu. Oke? Jadi di sesi pertama ini ya, kalau misalnya kamu punya pertanyaan khusus, satu pertanyaan khusus yang berkaitan dengan situasi asmara, karir, finansial, atau mungkin bisnis, kamu bisa manfaatin sesi ini untuk menemukan jawaban atau saran dari pertanyaan kamu. Tapi kalau misalnya nanti pas proses pembukaan kartunya, ternyata jawaban atau sarannya nggak cocok, ini mungkin bukan untuk kamu nih jawaban atau sarannya, jadi kamu bisa dismiss saja atau bisa balik lagi bulan depan karena aku akan upload video ini secara regular. Okay, so here we go. Kita langsung mulai aja. Gemini, give them the answer please. Gemini. Oke, ini dia Gemini kartunya. Ya, ini adalah jawaban atau saran dari pertanyaan kamu tadi, tapi kita nggak bakal buka sekarang. Kita akan buka nanti di akhir video. Jadi sekarang kita simpen dulu kartunya dan lanjut ke general reading kamu di bulan April. Saat ini aku menggunakan Arcanum Tarot Deck. So here we go. Let's see. Gemini. Gemini general reading bulan April tahun 2021. Gemini. Oke. Kartu pertama Gemini ada Ace of Pentacles. Oke. Next di sini ada Seven of Swords. Lanjut di sini ada Three of Cups. Lanjut di sini ada The Devil. Kita lanjut dulu, di sini ada Three of Swords. Bottom of the deck atau energi utama kamu di sini ada Six of Pentacles. Aku sempat terdiam ya ketika melihat Seven of Swords, Three of Swords, Three of Cups ini. Kalau misalnya kita bicara soal asmara ya, situasi hubungan kamu dan seseorang, terlepas ini situasi hubungannya apa, pacaran kah, suami istri kah, aku ngeliat kuat banget di sini indikasinya ada situasi pihak ketiga antara kamu dan pasangan. Entah di sini kamu yang punya pihak ketiganya atau pasangan yang punya pihak ketiganya. Aku ngerasa pihak ketiga ini mungkin sudah
kamu ketahui atau sudah diketahui oleh kedua belah pihak, karena aku tidak melihat situasi pihak ketiga ini disembunyikan. Kayak istilahnya udah sama-sama tahu, mungkin bisa jadi, atau bisa jadi sebagian dari kamu kayak baru tahu, bisa jadi juga, atau belum tahu sama sekali mungkin. Kalau misalnya di sini kamu bertanya soal rekonsiliasi antara kamu dan seseorang, ya bisa nggak sih mbak gue balikan sama dia atau sama pasangan gue? Aku ngeliat di sini ada sih potensinya untuk balikan sama pasangan kamu. Hanya saja kayak salah satu pihak, entah ini kamu nih atau pasangan kamu, kayak punya pilihan lain. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak proses rekonsiliasi kamu dengan pasangan terasa ribet banget ya, sulit banget, memang karena ada keterlibatan orang lain. Kayak dia udah punya pilihan lain sehingga dia jadi kesulitan untuk mikir apakah ingin balik ke kamu atau jalan sama orang yang baru aja. Ada Seven of Swords di sini, the sneaky behavior, seseorang yang mengendap-ngendap gitu ya dalam bikin keputusan. Kayak entah di sini kamu udah tahu nih posisinya dia udah punya pilihan atau tidak, tapi aku ngerasa seseorang punya pilihan. Aku juga ngerasa kayak mungkin bisa jadi juga nih keterlibatan pihak ketiga ini nggak melulu soal selingkuhan, bisa jadi keluarga, tapi aku tidak melihat kartu mengenai keluarga di sini ya. Aku ngerasa ini lebih ke selingkuhan sih menurutku, tapi bisa jadi bagi sebagian dari kamu kasusnya pihak ketiga ini mungkin keterlibatan keluarga, karena ada Six of Pentacles di sini. Mungkin akar dari keterlibatan pihak keluarga dalam hubungan kamu dan pasangan karena ada masalah finansial juga gitu loh. Misalnya kayak ada masalah dalam pembagian keuangan di dalam hubungan kamu dan pasangan. Mungkin dia juga jadi tulang punggung keluarga, sehingga hal ini menjadi isu yang sangat-sangat berpengaruh ya terhadap kondisi harmonis hubungan kamu dan pasangan gitu loh. Karena hal-hal yang berkaitan dengan finansial ini memang, apalagi kalau misalnya udah ada kaitannya dengan keluarga juga, tidak dipungkiri pasti akan mempengaruhi hubungan, khususnya yang suami istri, oke? Karena ada Six of Pentacles di sini. Tapi ketika aku ngeliat Six of Pentacles sebagai energi utama kamu, Gemini, tau nggak sih? Aku ngerasa kayaknya situasi ini akan segera terselesaikan mungkin di bulan April, karena kayaknya ada proses pembuatan keputusan mungkin yang akan terjadi. Berhubung juga ada Three of Swords di sini, mungkin bagi sebagian dari kamu, aku harap ini tidak resonate. Mungkin keputusan yang akan diambil oleh pasangan kamu atau oleh kamu akan tidak menyenangkan banyak pihak. Intinya di sini kayak lebih mengecewakan gitu keputusannya. Bagi sebagian dari kamu lagi, mungkin pihak ketiga ini akan segera berakhir dan pasangan kamu akan kembali ke kamu, bisa jadi. Karena akhirnya suasana atau kondisi bisa kembali seimbang. Ada Six of Pentacles di sini. Dan juga Ace of Pentacles. Ingat kamu di kartu pertama itu paling kuat energinya, Ace of Pentacles. Jadi aku memang strong ngerasa bahwasanya kalau memang ada situasi pihak ketiga antara kamu dan pasangan, mungkin situasi hubungan kamu dan pasangan akan segera membaik dan situasi pihak ketiganya akan segera berakhir. Kalau misalnya kita berkaitan dengan selingkuhan tadi. Tapi kalau soal urusan keluarga, aku ngerasa bakal ada understanding atau pemahaman antara kamu dan pihak keluarga, bahwasanya kamu terganggu mungkin dengan situasi yang terjadi sebelumnya gitu loh. Untuk situasi bisnis, karir dan finansial, aku ngerasa di sini warningnya ya Gemini ya, kayak hati-hati dengan seseorang yang sneaky di sini, atau seseorang yang curang atau berusaha untuk bersikap curang sama kamu. Ada Seven of Swords dan the Devil di sini, kayak ada seseorang yang intentionally atau punya niat jahat ke kamu, oke? Bukan punya niat, mungkin ada sebagian dari kamu orang ini punya niat jahat, atau orang ini kayak menyembunyikan sesuatu dari kamu. Misal ini soal kamu misalnya owner sebuah bisnis nih, dan kamu curiga sama akuntan kamu, dia misalnya korupsi misalnya. Aku ngerasa memang ada seseorang yang melakukan sesuatu kegiatan di luar pengetahuan kamu, kayak korupsi misalnya, atau rekan kerja yang berusaha untuk cheating ya, atau berusaha untuk melakukan sesuatu yang di luar
pengetahuan kamu. Oke. Berusaha untuk melakukan sesuatu atau mencapai target tertentu dengan cara yang curang. Aku ngerasa seperti itu, oke. Dan hal ini aku ngerasa kamu bakal ketahui di bulan April karena ada kartu Three of Swords di sini. Gimana ya, kayak bobroknya rekan kerja atau rekan bisnis yang unethical atau tidak memenuhi etika tadi akan ketahuan nanti di bulan April. Ada Three of Swords di sini. Aku ngerasa sih ini lebih ke temen, kayak rekan bisnis atau temen yang sempat kamu percayai di kantor. Three of Cups di sini, tapi ternyata dia mengecewakan kamu. Ada Three of Swords di sini. Aku rasa ada hikmah ya di balik kejadian ini karena gimana ya, kadang harus ada intervensi dari semesta untuk memberitahu kepada kamu bahwasanya Gemini, orang itu yang selama ini kamu percayai nggak bisa lagi dipercayai. Mereka udah ada niatan jahat sama kamu, dan aku ngerasa proses itu yang sedang terjadi untuk kamu saat ini, kayak menyingkirkan orang-orang yang emang intentionally wants to hurt you in some way, yang memang secara sadar ya di sini untuk berbuat jahat ke kamu atau punya niat tidak begitu baik. Oke. Kalau misalnya di sini kamu bertanya soal pekerjaan ya, khususnya yang bertanya soal apakah bisa dapat pekerjaan baru atau tidak, aku ngerasa bisa. Ace of Pentacles ada di sini. Ingat seperti yang aku bilang tadi, Ace of Pentacles di kartu pertama kamu itu adalah the strongest card, kartu terkuat. Oke, jadi aku ngerasa bakal ada pekerjaan baru, mungkin ada potensi untuk itu bagi kamu yang lagi usaha buat dapat kerjaan baru atau berusaha untuk bangun bisnis baru. Oke. Kemudian juga ada Six of Pentacles di sini. Aku ngerasa pekerjaan baru atau bisnis baru ini mungkin akan lebih gimana ya, akan lebih bikin kamu stabil secara finansial. Bukan stabil yang kamu jadi kaya raya gitu, tidak, tapi setidaknya bisa memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari. If you get my point guys, kalau misalnya kamu ngerti maksudku, karena Six of Pentacles ini tidak melulu soal sesuatu yang berlebihan, kecuali kamu dapat Nine of Pentacles atau Ten of Pentacles, oke? Atau bagi kamu di sini yang lagi ada masalah nih di bisnis atau karirnya, aku ngerasa situasi ini akan terselesaikan di bulan April dan segala sesuatunya akan seimbang kembali dengan kehadiran kartu Six of Pentacles, oke? So kita akan tarik satu kartu dari Magical Messages from Fairies sebagai additional message kamu di timeline ini atau di bulan April. Let's see. Gemini. Your desire is within reach. Katanya di sini, have faith as everything is working out in your favor. Jadi aku ngerasa kayaknya Gemini seperti yang aku jadi ngulang-ngulang di sini, Ace of Pentacles dan your desire within reach ini kayak ada sebuah konfirmasi bahwasanya apapun di sini yang kamu coba usahakan untuk terwujud, atau apapun di sini yang kamu coba implementasikan, yang kamu coba perjuangkan di sini, aku ngerasa bisa terwujud karena ada kartu your desire within reach di sini. Keinginan kamu atau target kamu di sini bisa kamu capai, berada di jangkauan kamu. Jadi aku ngerasa apapun di sini kendala atau faktor eksternal yang mengganggu proses kamu dalam mencapai target atau keinginan kamu ini, aku ngerasa bisa terselesaikan dengan baik di bulan April, karena seperti yang aku bilang tadi ada Six of Pentacles di energi utama kamu, artinya di sini ada sesuatu yang seimbang kembali buat kamu, kayak back on track gitu. Oke, so ini adalah readingan kamu nih Gemini di bulan April. Semoga kamu suka dengan hasilnya. Kita langsung buka kartu terakhir. Jawaban atau saran dari pertanyaan kamu di awal tadi, siap atau tidak. Kita langsung buka kartunya. Ada Four of Autumn. Katanya di sini, manage your resources wisely, achieve a balance in how you spend and save money, help out those who are less fortunate. Oke. Four of Autumn. Kalau misalnya di sini kamu bertanya soal bisnis tertentu yang kamu ingin give up ya, atau pekerjaan tertentu yang kamu ingin give up ya, karena mungkin ada masalah atau kendala yang kamu hadapi, masalahnya jawabannya di sini bertahan aja, karena jawaban yang paling nongol dari kartu ini adalah bertahan.
Kalau misalnya soal asmara juga 11-12 ya, apalagi di sini jika memang benar ada isu pihak ketiga antara kamu dan pasangan, aku ngerasa kalau misalnya kamu nyerah dan melepaskan hubungan ini, aku ngerasa itu bukan pilihan, karena aku ngerasa bertahan adalah salah satu langkah yang bisa kamu pertimbangkan di sini, bertahan, oke? Four of Autumn, menyerah bukan pilihan. Intinya di sini kartu ini memberi pesan bahwasanya menyerah bukan pilihan, bertahan, karena aku ngerasa kamu hampir sampai di tujuan kamu, hampir sampai di hampir mencapai keinginan kamu, oke? So ini adalah readingan kamu Gemini, semoga kamu suka. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe, karena akan ada video baru setiap bulannya, setiap 2 kali sehari kali ya, lihat aja. Pokoknya tunggu aja di Nitara Indonesia, oke? Dan juga di Nitara Reborn. Bye!